Ya, kami belum ada update. Nanti pokoknya setiap ada update kegiatan ya, bukan hasil ya. Nanti insya Allah kami sampaikan. Itu dulu ya. Diganti ya, Bu. Infonya Halo Pedikers, ada sosok polwan cantik yang muncul bersamaan dengan perkembangan kasus Brigadir J. Kalau sebelumnya kita dihebohkan oleh sosok AKP Rita Yuliana yang mencuat ke publik karena isu kedekatannya dengan Ferdy Sambo. Maka polwan cantik yang satu ini disorot karena sosoknya yang beberapa kali muncul di media saat konferensi pers terkait kasus yang melibatkan Ferdy Sambo. Lantas siapakah sosok polwan ini sebenarnya? Mari kita bongkar. Namanya Kombes Pol Nurul Aziza, seorang polwan kelahiran 5 November 1972 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri. Meskipun masih terdengar asing, namun ternyata nama Nurul Aziza telah ramai diberitakan di media mainstream sejak beberapa bulan yang lalu, karena ia merupakan polwan pertama yang menjadi juru bicara Polri. Jauh sebelum menjadi jubir Polri, perjalanan karir Kombes Nurul dimulai saat dirinya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Bintara Polwan di tahun 1991. Setelah itu Nurul saat mengikuti kursus Dasba Operator Komputer Hankam 1992. 2 tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan D3 Ilmu Kepolisian tahun 1994 dan lulus tahun 1997. Setahun kemudian, Kombes Nurul melanjutkan pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira atau Setukpa Polwan pada tahun 1998. Lulus dari Setukpa langsung mengubah statusnya menjadi Perwira Pertama tingkat 1 dan mendapat pangkat Letnan 2 atau Inspektur Polisi 2. Dengan pangkat Ibda ini, Nurul Aziza kemudian ditugaskan sebagai perwira pertama staf personil di Mabes Polri. Lalu pada tahun 2000, Nurul digait ke Mabes Polri sebagai staf perencanaan umum dan anggaran. Sejak saat itulah Kombes Nurul banyak berkutat di bidang perencanaan, pengembangan, dan penganggaran Polri. Meskipun tugasnya di kepolisian terbilang cukup rumit, namun Nurul tetap bisa membagi waktu dan melanjutkan pendidikannya. Polwan yang identik dengan rambut pendeknya ini kemudian menyelesaikan pendidikan S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2007. 2 tahun kemudian, Nurul bukan lagi perwira pertama. Pada tahun 2009, ia dilantik sebagai perwira menengah dengan pangkat Komisaris Polisi atau Kompol. Pada tahun 2010, Nurul dimutasi ke Polda Metro Jaya dengan jabatan baru sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Tahun 2012, ia berhasil meraih gelar magister setelah menyelesaikan pendidikan S2 bidang kajian ilmu kepolisian di Universitas Indonesia. Tahun 2014, istri dari Kombes Eko Nugroho Adi dipindahkan sebagai Pamen PT IKA. Di tahun yang sama, ia juga diganjar kenaikan pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setahun berselang, Nurul terangkat untuk menjabat Kasubag Prodi S3 PT IKA Klemdikpol. Kemudian pada tahun 2017, kembali ditugaskan ke Mabes Polri sebagai Kasubag Moneftala Rolemtala Serena Polri. Di tahun 2017 jugalah, Nurul sukses meraih gelar doktor setelah menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta pada program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian, Nurul menjabat sebagai Kasubag Klemwil Baklem Rolemtala Serena Polri tahun 2018. Lalu dirotasi menjadi Kabag Jansis Rolemtala Serena Polri pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020, karir Nurul Aziza semakin cemerlang setelah naik pangkat menjadi komisaris besar. Tahun itu juga ia dipercaya menjadi dosen utama di STIK. Tak lama kemudian, Kombes Nurul terangkat menjadi Kaprodi S3 Ditprok Pasca Sarjana Lemdiklat Polri. Hingga akhirnya pada 20 Juni 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Kombes Nurul Aziza untuk mengisi posisi Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri. Sosoknya mungkin belum banyak dikenal publik, namun ternyata polwan asal Baju Biru Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini memiliki prestasi akademik dan kepolisian yang cemerlang. Kombes Nurul memiliki peran penting dalam mendata kelembagaan Polri. Ia menjadi salah satu sosok yang mendorong terbentuknya puluhan Polres baru di Indonesia. Selama 31 tahun berkarir di Polri, Kombes Nurul juga telah dianugerahi 3 tanda jasa Satya Lencana. Di antaranya Satya Lencana Pengabdian 8 tahun, Satya Lencana Pengabdian 16 tahun, serta Satya Lencana Pengabdian 24 tahun. Selanjutnya,
Mari kita mengupas sedikit tentang kekayaan yang dimiliki oleh Kombes Nurul. Sebagai anggota Polri berpangkat perwira menengah, Nurul Azizah mendapatkan gaji yang lumayan dari institusi Polri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, aparat kepolisian yang berpangkat bunga 2 atau kombes mendapatkan gaji sekitar 3,1 juta sampai 5,2 juta rupiah. Selain gaji pokok, Kombes Nurul juga berhak mendapatkan beberapa tunjangan. Di antaranya ada tunjangan jabatan struktural yang nilainya sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Sementara untuk yang nilainya paling besar, terdapat pada tunjangan kinerja. Setiap anggota Polri menerima tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya. Untuk pangkat kombes berada di kelas jabatan 16 dengan nilai yang diterima per bulannya sebesar 20,6 juta rupiah. Dengan pemasukan sebesar ini, Kombes Nurul diketahui memiliki gaya hidup yang sederhana dan tak suka dengan kemewahan. Rumah pribadinya yang terletak di Klaten, Jakarta Selatan pun menggambarkan bagaimana kesederhanaan ibu dari 3 orang anak ini. Dari unggahan Instagram anak Kombes Nurul, terlihat bagian teras dari rumah bernomor C10 ini memiliki aksen warna krem dan pintu berukuran besar berwarna coklat. Ada juga kursi dan meja untuk bersantai. Kemudian masuk ke bagian ruang tamu, tampak tak terlalu luas, dengan hiasan vas bunga bercorak keemasan, serta sebuah lemari besar. Tak jauh dari ruang tamu, terdapat ruang makan keluarga di bagian belakang. Ruang makan ini juga terlihat sederhana seperti ruang makan pada umumnya. Tak ada perabot yang menggambarkan unsur kemewahan. Di bagian belakang, terlihat tangga menuju ke lantai 2, jadi bisa disimpulkan, rumah milik Kombes Nurul merupakan rumah 2 lantai yang cukup sederhana. Berbeda dengan beberapa polisi berpangkat kombes lainnya, yang sangat gemar dengan kemewahan dan memiliki hunian bak istana. Selain tempat tinggalnya, potret kesederhanaan Kombes Nurul juga tampak pada kepemilikan kendaraan pribadinya. Dalam penelusuran kami, tak diketahui satupun mobil pribadi milik Kombes Nurul. Namun dalam sebuah postingan Instagram suaminya, terlihat mereka sekeluarga sedang melakukan perjalanan mudik di dalam sebuah mobil. Tak nampak jelas tentang jenis mobil yang mereka gunakan. Tapi kelihatannya, mobil ini bukan jenis mobil mewah yang memiliki harga selangit. Suami Kombes Nurul pun sepertinya nyaman dalam hidup yang sederhana. Sehari-hari pria yang akrab disapa Eko ini hanya menggunakan sepeda motor untuk perjalanan ke kantornya.